أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, serta hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak selawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak mempunyai uang dan harta. Kemudian sahabat yang satu lagi menjawab, ya baginda Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu ialah orang-orang yang gagal bisnisnya, yang rugi dalam usaha perdagangannya. Lantas Rasulullah membenarkan. Kemudian baginda Rasulullah menyimpulkan jawaban-jawaban dari sahabatnya. Orang-orang yang bangkrut itu ialah orang-orang yang datang nanti seakan-akan, seolah-olah membawa amal-amal yang begitu sangat banyak, namun ketika dihisap, dihitung, amal-amal tersebut bukanlah semakin bertambah ataupun bertahan, tetapi amal-amal itu semakin menurun dan terus menurun sampai amal-amal itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang merasa dirinya sudah banyak amalnya. Ia sudah dapat menilai amal-amal ibadahnya sudah bagus. Tapi belum tentu ketika di yaumil hisab amal-amal tersebut baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat ialah yang pertama, al-istighlal bil uyubil qulub, yaitu orang-orang yang gemar, orang-orang yang hobi, orang-orang yang suka membuka aib-aib orang lain. Inilah golongan yang pertama yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata kita tak kelihatan, namun semut di seberang lautan kelihatan. Apa maksud pepatah di atas? Ada orang-orang yang setiap hari pekerjaannya itu adalah membuka aib-aib orang, mencari kesalahan-kesalahan orang-orang lain, sementara ia tidak menyadari bahwasanya di dalam diri kita ini juga banyak aib, dan bahkan jauh lebih banyak dibandingkan oleh orang-orang lain. Makanya kalau kita berpikir dan merenungkan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memutar, mengembalikan perbuatan-perbuatan kita yang lalu, aib-aib kita yang sudah kita laksanakan, mulai dari kita lahir sampai saat ini, mulai dari kita tidur sampai terbangun, saya yakin dan percaya malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti malu kita di hadapan Allah. Tapi Allah masih menutup aib-aib kita semua. Makanya kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang merendahkan, meremehkan, mengecilkan orang-orang yang selalu membuka aib-aib orang, seakan-akan dirinya itu sudah sempurna, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada aib dan celah-celah orang lain. Tetapi sebaliknya, ternyata di dalam diri kita ini jauh lebih banyak aib-aib kita sendiri. Maka kalau kita berpikir, apa manfaatnya? Apa gunanya kita membuka aib orang? Mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Apakah dengan kita menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain kita merasa puas? Kita merasa senang? Dan apakah kita bangga harga diri kehormatan orang lain itu jatuh gara-gara perbuatan kita? Padahal kita tidak paham dan tidak mengerti apa dampaknya yang terjadi pada diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh jamaah, janganlah kita suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, membuka aib-aib orang lain, tapi sibuklah kita dengan memperbaiki aib-aib kita sendiri.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis Muslim yang artinya, barang siapa seorang muslim yang menutup aib itu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib tersebut ketika kita nanti di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang ketika di dunia suka membuka aib orang lain, mencari kesalahan-kesalahan, celah-celah orang lain, maka di akhirat Allah akan membuka seluruh aib-aib kita di hadapan makhluk-makhluk Allah, yaitu manusia. Bukan satu orang yang melihat, bukan 10 orang yang ditunjukkan, 100.000, tetapi semua ciptaan Allah, mulai dari awal sampai akhir, itu akan dibangkitkan dan kita akan dipertunjukkan tentang aib-aib kita selama hidup di dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selaku hamba-hambanya, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, kata Rasulullah, orang-orang yang sibuk memperbaiki aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat, tidak mau menceritakan aib-aib orang lain ataupun saudara-saudaranya. Inilah yang perlu kita amalkan. Jangan gara-gara amal-amal kita yang sudah banyak kita kumpul, gara-gara satu membuka aib orang lain, amal-amal ibadah kita tak ada gunanya di sisi Allah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, quswatun qulub, hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu, dalam arti tak mempan, tak bisa ketika orang memberikan sebuah nasihat atau masukan, seakan-akan ia merasa dirinya paling benar, tak punya salah. Ketika orang memberikan sebuah nasihat kepadanya, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Inilah golongan yang kedua, hati yang keras, tak mau menerima nasihat, masukan, pendapat orang lain, seakan-akan ia merasa dirinya paling benar. Ini yang kita jaga dalam kehidupan. Karena ini banyak terjadi, apalagi di sebuah organisasi, di sebuah pengurus, bahkan di dalam pengurus kemasjidan. Gara-gara tak satu pendapat, tak satu paham, kita tidak bisa bersatu untuk mewujudkan masjid yang makmur ini. Pendapat kita tidak bisa diterima, masukan kita tak mau diterima. Inilah yang harus kita hindari, yang harus jangan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis shab. Saling nasihat, menasehati kita dalam bentuk kesabaran, dan saling nasihat, menasehati dalam bentuk kebenaran. Jadi seharusnya sebagai seorang muslim dengan hati yang lembut, kita dapat menerima masukan, saran dari saudara-saudara kita. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, hubbud dunia wa sakaratal maut. Orang-orang yang cinta kepada dunia. Kalau kita berpikir, bertanya di dalam kehidupan ini, apa sebenarnya kita tujuan hidup? Karena kita lihat dalam kehidupan ini, banyak sekali saudara-saudara kita dari pagi kerja terus sampai malam terus juga bekerja. Tak ada henti-hentinya dunia ini. Setiap hari
bahkan seminggu, bahkan bertahun-tahun, dari pagi sampai malam terus bekerja. Padahal kita lihat keadaan ekonominya, ya begitu saja. Tidak banyak peningkatan dan perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Lantas ia berpikir tujuan hidup di dunia adalah mencari sebuah kesenangan, yaitu berupa harta. Ini pendapat yang salah. Harta memang adalah salah satu jalan untuk membantu kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi harta itu bukan kesenangan. Harta yang diinginkan itu adalah sebuah kebanggaan apabila dapat digunakan dengan jalan yang sebaik-baiknya. Makanya hati-hati wahai saudara-saudaraku sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang diantara kita ini fokusnya hanya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan dunia ini. Siapa di antara kita yang hari ini fokusnya hanya dunia, siap-siap kita akan dibecandakan oleh dunia. Kenapa? Karena dunia itu memang adalah sebuah permainan. Dunia itu adalah senda gurau yang dapat membuat kita capek hidup di dunia ini, lelah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata yang artinya, barang siapa seorang hamba itu ketika bangun tidur pada malam hari dan bangunnya pada pagi hari, yang hanya dipikirnya itu adalah dunia, siap-siap kita akan lelah dibuatnya. Siap-siap kita akan dibuat dunia ini sebagai permainan. Makanya Ibnu Qayyim pernah berkata, dunia ini seperti bayangan. Kemana kita pergi, ia akan ikut mendampingi. Sebagai contoh, kita berdiri di depan, maka bayangan kita ada di samping. Ketika kita bergerak, berpindah, bayangan itu juga akan berpindah. Tetapi apa yang kita inginkan? Kita harus menjadi kebalikan bayangan tersebut. Dalam arti, jangan jadikan tujuan utama hidup di dunia ini adalah harta. Tetapi sebaliknya, jadikan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menerobos, membawa amal-amal ibadah kita di kehidupan akhirat. Itu sebaliknya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, berapa lama sih sebenarnya umur kita ini hidup di dunia ini? Tinggal menunggu kita wahai seluruh jamaah. Ada yang minggu depan kemungkinan, bulan depan, tahun depan. Yang pasti sifatnya kita adalah siap-siap untuk menunggu giliran kita. Makanya sebelum kita terlanjur dipanggil oleh Allah, justru sebaiknya kita harus mengumpulkan bekal-bekal amal-amal ibadah. Jangan sampai terbalik, begitu kita sudah masa tua, kita baru teringat untuk kehidupan akhirat kita. Ya, kalau kita lama dipanggil oleh Allah, bagaimana kalau cepat? Ini yang akan membuat kita rugi. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika mayit itu diantar ke tempat liang lahat, ada 3 golongan. 2 golongan yang akan meninggalkan kita dan 1 golongan yang akan ikut kepada kita. Siapakah 2 golongan tersebut yang akan meninggalkan kita? Yaitu keluarga, orang-orang yang kita cintai, teman, kerabat, dan 1 lagi adalah harta. Ini tinggal. Dan 1 golongan yang akan ikut dengan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah amal-amal ibadah.
Sebagai kesimpulan, mari di sisa-sisa umur yang diberikan Allah, kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal amal-amal ibadah. Dan jangan sampai amal-amal ibadah yang sudah kita kumpulkan sia-sia di hadapan Allah, karena kita termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Inilah yang kita renungkan dan kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, khususnya di dalam kehidupan ini, agar kita benar menjadi hamba Allah yang beriman, berkualitas seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil alwar wa radallahu ma'an kulli sahabatin azma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fa'li yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.